Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Karimah dengan NIM 2024 1012710. Saya dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Syarifuddin, dengan mata kuliah Model dan Strategi Belajar Mengajar. Dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin, MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan tokoh dari PBL, PJBL, Discovery Learning, dan Cooperative Learning, serta implementasinya dalam mata pelajaran PAI. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari PBL, yaitu Problem Based Learning. Problem Based Learning di sini terfokus pada pembelajaran berbasis masalah. Definisinya yaitu model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata sebagai cara untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan belajar mandiri. Kemudian yang kedua, PJBL. PJBL yaitu Project Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek. PBL di sini adalah model pembelajaran di mana siswa belajar dengan cara mengerjakan proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari atau dengan bidang tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu DL, Discovery Learning, yaitu pembelajaran melalui penemuan sendiri. Definisinya adalah model pembelajaran di mana siswa menemukan sendiri konsep atau prinsip melalui eksplorasi dan percobaan. Dan yang keempat, CL, yaitu Cooperative Learning, pembelajaran kooperatif. Definisinya adalah model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dengan kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Jadi, cooperative learning ini adalah belajar secara berkelompok. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tokoh dari Problem Based Learning, Project Based Learning, Discovery Learning, dan Cooperative Learning. Yang pertama yaitu tokoh dari Problem Based Learning, yaitu yang pertama Howard Sbarrow. Pemikiran tokohnya yaitu mengembangkan PBL, yaitu belajar efektif melalui pemecahan masalah nyata. Kemudian John Dewey, pemikirannya yaitu belajar harus berbasis pengalaman dan refleksi. Kemudian yang kedua, tokoh dari PJBL atau Project Based Learning. Yang pertama yaitu William H. Kilpatrick, belajar melalui proyek nyata yang bermakna bagi siswa. Kemudian yang kedua, John Dewey, pemikirannya yaitu proyek membantu siswa berpikir kritis dan siap menghadapi kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga yaitu tokoh dari DL atau Discovery Learning. Yang pertama yaitu Jerome Bruner, siswa menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan penemuan. Kemudian tokoh yang kedua dari DL atau Discovery Learning yaitu Jean Piaget. Menurut pemikirannya, yaitu pengetahuan dibangun aktif oleh siswa melalui pengalaman langsung. Kemudian tokoh dari CL atau Cooperative Learning. Yang pertama yaitu David W. Johnson dan Roger T. Johnson. Pemikirannya yaitu belajar efektif melalui kerjasama dan tanggung jawab kelompok. Kemudian tokoh yang kedua dari Cooperative Learning yaitu Robert Slavin. Pemikirannya beliau yaitu keberhasilan belajar ditentukan oleh kontribusi setiap anggota kelompok. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang implementasi dalam mata pelajaran PAI. Yang pertama yaitu implementasi PBL atau Problem Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Contohnya, siswa mencari solusi berdasarkan ayat dan hadis. Seperti contoh masalah mengapa banyak remaja malas sholat. Siswa mencari ayat dan hadis tentang perintah sholat, lalu merumuskan solusi tersebut.
Kemudian dalam mata pelajaran akidah akhlak, mengkaji masalah moral, seperti contoh masalah bagaimana menyikapi teman yang suka berbohong. Kemudian siswa menelaah Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan hadis tentang kejujuran untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, dari mata pelajaran fikih, yaitu menyelesaikan kasus hukum ibadah atau muamalah, seperti contoh masalah bagaimana hukum jual beli online tanpa melihat barang yang dibeli. Kemudian siswa mencari dalil dan pendapat ulama tentang masalah tersebut. Yang terakhir yaitu dari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI, yaitu menganalisis masalah sejarah. Seperti contoh masalah mengapa umat Islam mengalami kemunduran pada masa Abbasiyah. Kemudian siswa menganalisis sebab, akibat, dan hikmahnya mengapa umat Islam mengalami kemunduran pada masa Abbasiyah. Kemudian implementasi dari PJBL atau Project Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Contohnya dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, proyek dakwah berbasis media, seperti contoh membuat video kampanye atau gerakan cinta Al-Quran atau podcast tafsir remaja. Kemudian dalam mata pelajaran akidah akhlak, proyek pembiasaan akhlak, seperti contoh membuat jurnal Akhlakul Karimah selama seminggu dan mempresentasikan hasilnya. Kemudian yang ketiga dalam mata pelajaran fikih, proyek praktik ibadah atau muamalah, seperti contoh membuat simulasi atau tata cara wudhu dan sholat yang benar, atau membuat panduan zakat digital. Kemudian dalam mata pelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam, proyek sejarah, membuat poster atau film pendek tentang perjuangan tokoh Islam, misalnya Khalid bin Walid atau Raden Patah. Kemudian implementasi dari discovery learning atau pembelajaran melalui penemuan sendiri. Contohnya dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu menemukan makna ayat. Guru menampilkan ayat tentang sabar, kemudian siswa menafsirkan sendiri arti sabar, lalu dikonfirmasi dengan tafsir. Yang kedua dalam mata pelajaran akidah akhlak, yaitu menemukan nilai moral. Guru memberikan kisah Nabi kepada siswa, kemudian siswa tersebut menyimpulkan nilai akhlak yang dapat diteladani. Yang ketiga dalam mata pelajaran fikih, yaitu menemukan hukum ibadah. Siswa melakukan pengamatan terhadap praktik wudhu, menemukan rukun dan sunnah wudhu sendiri. Yang terakhir yaitu dalam mata pelajaran SKI atau sejarah kebudayaan Islam, menemukan hikmah sejarah. Siswa membaca kisah tentang perang Badar, kemudian menyimpulkan nilai keimanan dan strategi perjuangan Nabi. Kemudian implementasi dari cooperative learning atau pembelajaran secara kooperatif. Yang pertama yaitu dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, diskusi kelompok tafsir. Contohnya tiap kelompok menafsirkan surat Al-Asr, kemudian menjelaskan maknanya di depan kelas. Yang kedua dalam mata pelajaran akidah akhlak, sebagai contoh studi kasus akhlak. Kelompok menganalisis kisah sahabat Nabi sebagai teladan, lalu menarik nilai akhlaknya. Yang ketiga yaitu dari mata pelajaran fikih, simulasi ibadah bersama. Seperti contoh, siswa bekerja sama mempraktikkan tata cara sholat berjamaah atau penyelenggaraan zakat di sekolah. Yang terakhir dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu diskusi sejarah. Contoh, tiap kelompok meneliti masa kekhalifahan tertentu dan mempresentasikan peninggalannya.